Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk menyimak keterangan pers yang akan disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Woi, tenang woi. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Tentu sebagaimana yang sudah kami sampaikan, KPK akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi, suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang sebelumnya telah kami umumkan 2 orang sebagai tersangka, ya, RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan dan 1 tersangka kemarin sudah dilakukan penangkapan. Perkembangannya tentu segera akan disampaikan. Hadir sore hari ini pimpinan KPK, Pak Ketua, yang juga didampingi dari tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto. Nanti akan disampaikan poin-poin perkembangan dari penanganan perkara tersebut oleh Pak Ketua. Dan setelahnya, seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya. Kami fokuskan, kami berharap teman-teman nanti fokus pertanyaan terkait dengan perkara ini, ya. 3 orang silahkan sebutkan nama dan dari mana medianya serta pertanyaannya. Saya kira itu ya teman-teman. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Kami silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Rumah Sakit Nasional Dental TNI Budi beserta tim kedokteran dari Rumah Sakit RSPAD, perwakilan dari ID, Dr. Joko, Dr. Pujo, segenap hadirin sekalian yang saya hormati, para wartawan, jurnalis, dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan tentunya pada sore hari ini perkenankan kami akan menyampaikan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada 2 orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta, Direktur PT TBP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Adapun kemarin tentu rekan-rekan mengikuti pemberitaan dan hari ini kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, tim penyidik mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan tersangka LE yang sedang berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura.
Selanjutnya tim penyidik langsung bergerak melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka E dibawa ke markas Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang bersangkutan selanjutnya kita bawa ke Jakarta. Dan rangka memastikan kesehatan tersangka LE, tim penyidik kemudian membawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan medis langsung oleh tim dokter dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK. Malam tadi kita datang jam 21.48 tiba di Rumah Sakit RSPAD. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG, yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Tentu perawatan sementara diperlukan untuk tindakan pendalaman lebih lanjut, yang tentunya akan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan tim Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter KPK. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani ini tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak juga boleh kita kesampingkan bahwa KPK tetap taat azas terhadap azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2003 di Rumah Tahanan Negara KPK Pemdam Jaya Guntur. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di Rumah Sakit RSPAD sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Adapun konstruksi perkara perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya sebagai berikut. Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP, untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung.
Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, diantaranya tersangka LE, dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan di tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, di antaranya sebagai berikut. Pertama, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar. Ketiga, proyek multi-years penataan lingkungan Venus menembak outdoors Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua. Di antaranya adanya pembagian presentasi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga telah menerima uang dari RL sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data termasuk aliran uang yang diduga diterima LE dan juga dugaan perubahan bentuk ke dalam ataupun beberapa aset yang bernilai ekonomis. Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 76 orang. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, di Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar. Berdasarkan alat bukti, maka patut disangkakan tersangka telah disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sungguh prihatin kondisi masih saja sering terjadi korupsi khusus dilakukan oleh kepala daerah. KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya membersihkan Indonesia dari praktek korupsi. Pada kesempatan ini pun kami segenap insan KPK dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak bangsa, khususnya kawan-kawan, rekan-rekan se-Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada KPK di dalam menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB atau LE, beserta juga pejabat yang lainnya. Kami dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas sinergi Kepolisian Republik Indonesia, TNI,
Badan Intelijen Negara, seluruh tokoh masyarakat atau agama, tokoh pemuda se-Papua, sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah korupsi. Mari bersama KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Kami sungguh berharap kepada rekan-rekan saya, sesama anak bangsa dari Papua, mari kita tatap masa depan Papua yang lebih sejahtera, cerdas, dan jauh dari praktek korupsi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Tetaplah jaga suasana damai di tanah Papua. Mari kita bersatu memberantas korupsi, menatap bangsa Indonesia yang lebih maju, sejahtera, cerdas, sebagaimana tujuan nasional kita. Saya kira demikian yang kami ingin sampaikan. Kami ingin mengajak rekan-rekan semua, rekan-rekan media, bahwa hari ini kami sudah sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka LE di Papua. Dukung terus KPK, mari bersama KPK membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, Rahayu. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan terkait